Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saudara sedang bersama Advent Vision Media Ministry dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Dr. Grace Rantung. Para pendengar sekalian, program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang menjadi favorit. Dengan tuntunan Roh Kudus, kehidupan banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab 47 dengan judul pelayanan. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar ataupun pertanyaan mengenai pembahasan kali ini. Dan kita masih bersama narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Juga saya ditemani oleh Ibu Jenny Tarigan. Shalom Bu Shalom Jenny. Dr. Grace. Dan Ibu Doli Rumagit. Shalom Bu Doli. Shalom Dr. Grace. Dan juga Ibu Baby Mangawal. Shalom Ibu Baby. Shalom Dr. Grace. Baiklah para pendengar sekalian, mari kita ikuti ringkasan lanjutan dari bab 47, pelayanan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari tentang bab 47 ini yang dengan judul pelayanan, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami kembali datang berterima kasih, memuji Engkau, karena segala rahmat kasih karunia-Mu begitu indah yang telah diberikan kepada kami di dalam kehidupan Yesus, yang kami boleh pelajari dari kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami masing-masing di dalam perjalanan bersama dengan Yesus, bergaul bersama Tuhan, sehingga mempersiapkan hidup kami di dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang akan kita pelajari pada saat ini adalah peristiwa ketika Yesus sudah turun dari bukit di mana dia dimuliakan. Ketika di bawah terjadi keributan, di mana kesembilan muridnya tidak mampu menyembuhkan seorang yang datang kepada mereka, seorang anak dibawa oleh ayahnya yang kerasukan setan. Di mana pada saat itu para murid dikecam oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki, dan orang banyak karena mereka tidak mampu menyembuhkannya. Dan ketika Yesus datang pada saat itu, orang-orang banyak melihat dia, seolah-olah ia telah menyaksikan sesuatu yang telah terjadi. Dan juru selamat datang ke tempat peristiwa itu terjadi, di mana pergumulan-pergumulan ini terjadi sepanjang malam. Lalu menatap kepada ahli Taurat yang berusaha menyerang kesembilan muridnya ini, lalu menanyakan, apa yang sedang kamu persoalkan dengan mereka? Tetapi suara-suara yang tadinya sangat lancang dan menentang, kini menjadi diam. Sikap dia menguasai segenap hadirin pada waktu itu. Sekarang ayah yang dirundung malang itu mencari jalan melalui orang banyak itu, lalu tersungkur di kaki Yesus, dan dikasih tahu kepadanya tentang kesusahan dan kekecewaannya terhadap apa yang ia alami. Dia berkata demikian, saudara-saudara, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Saudara-saudaraku, Yesus memandang di sekelilingnya, kepada orang banyak yang termanggu-manggu, kepada para ahli Taurat yang sedang mengkritik, serta murid-murid yang kebingungan. Lalu ia membaca sifat kurang percaya dalam setiap hati hadirin pada saat itu. Dan dalam suara yang dipenuhi kesusahan ia berseru, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Kemudian Yesus menyuruh ayah yang bersedih itu, "Bawalah anak itu kemari." Lalu anak itu dibawa, dan ketika mata juru selamat memandang dia, roh jahat itu mencampakkan dia ke tanah dalam kekejangan yang sangat menyedihkan. Ia terbaring berguling-guling dan mulutnya berbuih. Jeritannya memecah udara dengan bunyi yang sangat aneh. Sekali lagi,
putra kehidupan dan putra kuasa kegelapan telah bertemu di medan pertarungan itu. Kristus di dalam memenuhi tugasnya untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Seperti yang kita bisa baca dalam Lukas 4 ayat 19. Dan setan yang berusaha menahan mangsanya di bawah kuasanya, menunjukkan bahwa dia sangat berkuasa. Saudara-saudaraku, malaikat-malaikat terang dan rombongan malaikat-malaikat yang jahat pun yang tidak kelihatan itu sedang berada di dekatnya untuk melihat pertarungan yang besar itu. Sesaat lamanya, Yesus membiarkan roh jahat itu menunjukkan kuasanya, supaya orang-orang yang ada sekitar itu melihat dan mengerti akan kelepasan yang hampir ditunjukkan oleh Yesus. Orang-orang banyak ini menonton dengan menahan napas. Dan ayah itu melihat dengan derita yang penuh harapan bercampur ketakutan. Melihat anaknya terbanting-banting di tanah dan berbusa mulutnya. Lalu Yesus bertanya kepadanya, sudah berapa lama ia mengalami ini? Ayah itu lalu mengisahkan tentang bertahun-tahun penderitaan panjang yang telah dideritanya. Seakan-akan ia tidak dapat lagi menanggung derita ini. Lalu ia pun berseru, sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat. Pada saat itu pun, ayah itu meragukan kuasa Kristus. Karena berkata, jika engkau dapat. Lalu apa jawab Yesus, saudara-saudara? Yesus menjawab, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Tidak kurang kuasa di pihak Kristus. Penyembuhan anak ini bergantung kepada iman ayah itu. Dengan mencucurkan air mata, akhirnya ayah itu menyadari kelemahannya sendiri. Kenapa saya menjadi kurang percaya? Ayah itu lalu menyerahkan dirinya kepada kemurahan Kristus dan berkata, Yesus, aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus kemudian berpaling kepada si penderita dan berkata, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu terdengar suatu teriakan, suatu pergumulan yang memilukan. Ketika setan itu keluar, tampaknya anak ini hampir direnggut nyawanya. Kemudian anak itu berbaring dengan tidak bergerak. Dan orang-orang berbisik-bisik, ia sudah mati. Tapi kemudian Yesus memegang tangannya, lalu mengangkat dia, dan diserahkannya anak ini kepada ayahnya. Dan dalam keadaan sehat pikiran dan tubuhnya. Ayah dan anak ini kemudian memuji Yesus sebagai juru selamat pelepas mereka itu. Orang banyak pun menjadi tercengang, lalu memuliakan Allah di surga. Sementara ahli-ahli Taurat yang sangat mengetahui kebenaran firman Tuhan, merasa sudah dikalahkan, dan patah hati itu pun lalu berbalik dengan perasaan muram. Dan menambah kebencian mereka kepada Yesus karena mereka dikalahkan. Sementara murid-murid itu datang kepada Yesus lalu berkata, Tuhan, kenapa hal ini kami tidak bisa lakukan? Lalu Yesus berkata kepada mereka, hal seperti ini hanya dapat dilakukan dengan berdoa dan berpuasa. Kiranya saudara dan saya memiliki banyak pergumulan menghadapi kuasa kegelapan seperti apa yang kita pelajari saat ini. Hanya dapat dilakukan dengan berdoa yang sungguh-sungguh. Dan berpuasa artinya kita mengalahkan selera kita, mengalahkan diri kita untuk kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Dr. Alvin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika iman kita hilang, nampaknya kegagalan seakan terus mengejar kehidupan kita. Tetapi janji Yesus sangat limpah untuk menyelamatkan kita oleh karena dirinya sendiri telah Dia berikan menjadi jaminan keselamatan kita. Mari miliki keselamatan dalam pengalaman mempelajari hidup Yesus Sang Juru Selamat yang berbelas kasihan itu bersama kami Advent Vision Media Ministry. Harapan kami agar pendengar terus bergabung dalam pembahasan kali ini. Bab yang ke-47 buku Kerinduan Segala Zaman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Kita akan masuki tahap diskusi. Saya memberikan komentar. Yang menarik yang saya baca dari bab ini, yang pertama adalah bagaimana ketika Yesus baru turun dari bukit bersama dengan ketiga muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, kemudian berhadapan dengan serombongan yang besar. Tapi ternyata
pertemuan ini adalah pertemuan di antara pasukan putra kegelapan dengan pasukan putra terang. Karena sesungguhnya selain setan dan malaikat-malaikatnya, malaikat surga juga ternyata ada di sana. Dan bagi saya itu merupakan suatu pelajaran rohani bahwa jika kita menghadapi kesulitan, menghadapi yang nampaknya kegagalan, malaikat Tuhan berpasukan bersama dengan kita dan menjanjikan kemenangan. Kira-kira saya mendapatkan pelajaran seperti itu. Gimana komentar Dr. Alvin maupun ibu-ibu yang ada di sini? Ya, sebenarnya manusia ini adalah merupakan media di mana ada dua pertempuran besar yang tarik menarik. Ya, yang manusia mau direbut ini antara kuasa kegelapan atau kuasa terang, yaitu kehidupan sendiri. Dan medianya adalah manusia yang diperebutkan. Sekarang tinggal kita mau menaruh percaya kita mau kepada siapa? Kepada putra kehidupan yang hanya menyatakan bahwa dia sudah menang di dalam firman Tuhan, atau pengalaman seperti putra kegelapan yang sepertinya menawarkan begitu banyak gaya tarik dunia. Nah, itu dia. Ya kan? Penarikan dunia ini kan begitu banyak. Sedangkan penarikan putra kegelapan cuma satu, yaitu firman putra terang. Ya, putra terang, maaf. Putra terang itu hanya firman Tuhan. Sedangkan putra kegelapan penarikan itu macam-macam. Banyak sekali. Ya kan? Dari ribuan cuma satu penarikan putra terang, yaitu firman Tuhan. Tetapi justru di tempat yang paling gelap, bila mana ada satu terang yang kecil saja, itu akan kelihatan jelas sekali. Jadi percayalah saudara-saudara, bila mana kita memiliki iman, karena pelajaran ini bicara soal iman tentang biji sawi, kan? Betul. Bila mana kita mempunyai iman dengan melihat terang yang kecil itu, maka itu akan menerangi kegelapan yang sedang ditawarkan oleh setan kepada kita melalui kesenangan dunia ini. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Jenny. Terima kasih Dr. Alvin. Saya mau bertanya, bagaimana ketika doa kita tidak terjawab, dan bagaimana kita dapat yakin itu Tuhan ada, atau Tuhan gak mendengar permohonan kita? Terima kasih. Oke, sebenarnya ada jawaban terhadap suatu permintaan itu ada 3, termasuk doa. Bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Kebanyakan kita berpikir kalau kita punya doa itu harusnya jawabannya semua ya itu maunya kita gitu, bukan? Manusia kan punya, itulah keinginan. Tapi bila mana kita berdoa seperti Yesus berdoa, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Kita ingat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia mau cawan ini lalu, tapi Yesus berkata, Allah Bapa bilang, tidak, keinginanku cawan ini harus kamu minum. Dan Yesus mau menerimanya. Jadi setiap doa kita harus siap untuk ketiga jawaban tadi. Tapi bagaimana kita siap? Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Bagaimana supaya kita tahu kehendak Bapa yang jadi? Kita lihat kembali kepada firman Tuhan. Mungkin sedikit saya mengomentari apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Ibu Jenny, bahwa kalau kita bingung, Tuhan dengar nggak sih? Karena kita kan nggak tahu ini dia jawabnya tidak atau tunggu. Dia nggak jawab ya, masalahnya ini dia dengar atau nggak. Kadang kita bergumul, aduh saya banyak salah, Tuhan dengar nggak sih? Jangan khawatir, janji Tuhan, dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Kalau hidupnya saja dia berikan, apa ada yang lebih besar dari hidup Allah itu sendiri yang dia akan tahan ketika kita minta? Saya yakin nggak ada. Karena seisi surga sudah diberikan melalui Yesus. Jadi tidak ada permintaan yang lebih besar lagi dari itu. Mungkin saya akan bertambahkan, karena sesuai dengan ini, apa-apa dengan kembali kepada firman Tuhan. Kalau dalam Yakobus 4:3 dikatakan, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi jawaban Tuhan adalah tidak nih. Karena kamu salah berdoa. Kenapa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tapi untuk doa yang dijawab ya, mungkin saya bisa tambahkannya adalah, kalau kita minta Roh Kudus pasti dijawab ya. Kalau kita minta pengampunan dosa pasti dijawab ya. Tapi kalau berhubungan dengan yang lain setelah itu, pasti ada yang tidak, ada yang kita Tuhan lihat, kita mesti tunggu karena pengetahuan kita belum sampai ke sana. Oke, terima kasih Bu Doli, silakan. Ada satu ayat yang mengatakan, kalau kita ada dosa, maka doa kita itu menjadi kebencian di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu murid-murid itu gagal menyembuhkan orang sakit karena saya rasa mereka ada dosa. Apakah itu bisa terjadi dengan kita? Kita bekerja melayani Tuhan, tapi ada dosa yang kita sembunyikan dan akhirnya pelayanan itu kita sia-sia, Dr. Alvin. Betul. Itu bisa terjadi kepada kita sekarang? Iya, betul. Saya punya kisah banyak pengalaman ya berhubungan dengan orang yang kerasukan setan, atau juga mendengar kesaksian ada teman-teman yang juga
menghadapi orang yang kerasukan setan. Ketika ada yang mengatakan saya ada masih simpan dosa nih, ini setannya, orang kerasukan setan bilang begini, kamu usir saya, kamu kemarin bikin dosa ini nih, kamu kemarin bikin begini. Orang yang mengusir setan jadi takut. Benar ya dibilang ini. Dia mundur, nggak berani dia menghadapinya, kalah dia. Karena setan tahu apa yang dia buat kemarin. Karena masih ada dosa yang dia simpan. Oleh karena itu dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, mungkin ayat 1 kita baca. Sesungguhnya tangan Tuhan sebenarnya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar dari doa kita dan menyembuhkan kita dari kuasa setan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar doa kita ini adalah segala dosamu. Jadi seperti apa yang Ibu Doli sampaikan tadi, benar. Kalau kita masih ada dosa, kita simpan, setan akan kasih ketawa kita. Kamu gak akan bisa kalahkan saya tahu dosamu. Karena dia tahu, dia catat semua juga. Kalau di surga punya buku kehidupan, setan juga punya buku kematian. Dia catat, ini orang ini berbuat dosa, belum bertobat dia. Dia catat, dia akan klaim sama Tuhan itu. Kalau kita macam-macam gitu ya. Ya, para pendengar sekalian, saya yakin sudah diberkati dengan pembahasan bersama dengan kami. Saat ini membahas bab 47. Tetapi jangan khawatir, Yesus sedang berdoa bersama dengan kita, menolong kita untuk mengakui setiap hari dosa-dosa kita. Silakan Ibu Baby. Terima kasih Dr. Alvin. Saya bersyukur karena di sini ada satu pelajaran yang indah di mana kita diajarkan untuk selalu percaya kepada Tuhan. Dan di sini disebutkan percaya itu yang menghubungkan kita dengan surga. Dan kita benar-benar melalui percaya kita pasti akan dapat kekuatan untuk mengatasi semua pencobaan-pencobaan yang ada pada kita. Mungkin itu aja yang saya mau. Memang kita lihat ini iman seperti biji sawi bisa pindah gunung. Ini tandanya berarti murid Yesus yang 9 tadi tidak punya iman. Karena biji sawi itu kan kecil banget tuh. Kecil sekali. Kenapa? Artinya sekecil apapun kita punya pengalaman, pengetahuan tentang firman Tuhan, tapi kita mau bergantung kepadanya, itu sudah menjadi 100%. Istilahnya kehidupan kita sudah menjadi full dependent kepada Tuhan, bergantung. Artinya iman adalah sebenarnya percaya adalah kita punya hubungan dengan Tuhan. Banyak orang bilang hanya percaya saja, hanya sekedar teori. Tidak. Kalau kita lihat iman tanpa perbuatan dalam hati. Dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku karena kamu mengatakan punya iman percaya, kamu harus menuruti segala perintah-perintahku. Kita tidak mungkin hanya bilang saya percaya sama Yesus, lalu apa yang firman Tuhan katakan, ingat hari Sabat, jangan makan ini karena itu haram, harus ada berbayar segala macam seperti firman Tuhan sampaikan, lalu kita tidak ikuti, itu sama dengan kita sedang melanggar kita punya janji ingkar, kita mengaku bahwa dia sebagai Tuhan. Saya lihat Ibu Doli ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Di pihak bapak yang membawa anaknya itu, ada satu dialog antara Yesus. Dia meragukan Yesus. Betul. Tapi rupanya di sini saya mendapat pelajaran harus total surrender. Baru mujizat terjadi. Saya lihat setelah total surrender baru Tuhan bisa dia terus tegur bapak itu. Kamu kurang percaya, ada keraguan dia. Tapi dia harus kita total surrender. Total komitmen kepada Tuhan untuk mendapatkan mujizat itu. Artinya bapak ini juga dia bertumbuh setelah dia mengalami komunikasi dengan Yesus. Relationship dengan Yesus. Kita juga demikian. Kita ragu-ragu sekarang, kita belum punya ini. Tapi ketika kita mempunyai pengalaman bersama Yesus dengan waktunya berjalan, maka kita akan belajar bagaimana iman itu bertumbuh. Oke, dihubungkan tadi dengan iman biji sesawi. Kira-kira bisa dijelaskan. Tadi waktu Yesus sudah dengan murid-muridnya sendiri, sudah tidak dengan orang banyak itu, murid-muridnya penasaran. Kenapa kita nggak bisa membuang? Yesus jawab, yang seperti ini, kamu kurang iman percaya, tadi. Yang seperti ini hanya dapat dikalahkan dengan berdoa dan berpuasa. Nah, bagaimana hubungan antara iman dan berdoa? Tadi kan mereka kurang iman. Kemudian dengan berdoa dan berpuasa, kalian akan bisa mengatasi hal ini. Bisa dikoneksikan atau dijelaskan kira-kira hubungan antara kurang iman dan berdoa dan berpuasa. Oke. Kalau kita lihat murid-murid tadinya, sebelumnya mereka bisa menyembuhkan, mengusir setan. Artinya mereka mempunyai iman, mereka percaya. Tapi ketika dosa tadi yang katakan itu, cinta diri, cemburu, ya, sudah mulai melihat siapa yang terbesar di antara mereka, mulai masuk, akhirnya dosa masuk. Kita sudah pelajari lalu, ketika dosa masuk, hal yang kudus keluar. Iya. Ketika yang kudus masuk, dosa ini keluar. Tidak ada yang bisa dua-dua bersama-sama berdiam dalam satu tubuh. Nah, ketika itu masuk, mereka jadi kurang percaya. Tadinya mereka percaya. Jadi hal-hal cinta diri, sombong ini akan betul-betul menghancurkan kita punya percaya dan iman sendiri. Nah,
apa yang sudah tersampaikan tadi, bagaimana hubungannya dengan berdoa dan berpuasa. Artinya supaya kita bisa memiliki iman yang terus bertumbuh, ada hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan berdoa. Tapi bukan cuma itu, ternyata banyak selera keinginan tadi, kayak kecemburuan, kemarahan yang kita mau kalahkan. Dan ini hanya bisa menyangkal diri, hanya bisa dilakukan dengan berpuasa. Berpuasa adalah sesuatu yang perlu penyangkalan, yang kita perlu tinggalkan. Kita puasa artinya kita nggak lakukan itu. Kita puasa bukan cuma hanya puasa makan, tapi puasa tidak marah, puasa tidak kata-kata kita jaga, puasa yang lain. Ya. Terima kasih banyak, menarik sekali, tapi sayang waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Dr. Alvin, para ibu yang ada di sini, para pendengar sekalian. Kita untuk dapat diubahkan dan memiliki iman yang sungguh, kita harus memiliki roh dan kita datang di dalam doa yang tekun dan puasa. Kemudian iman itu akan dikuatkan ketika ada kerendahan hati. Kita harus mengosongkan diri kita dari kepentingan diri sendiri. Mari para pendengar sekalian, kita mengalami kekuatan rohani dengan mempelajari hidup Yesus bersama kami, Advent Vision Media Ministry, dengan buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan Kerinduan Segala Zaman. Teruslah bergabung bersama kami. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan ataupun permohonan untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Berikut ini mari dengarkan kesimpulan dari bab 47. Silakan Dr. Alvin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur melalui pengalaman firman Tuhan pada saat ini, karena kita mendapatkan jalan keluar untuk mengalahkan segala sesuatu adalah hanyalah melalui percaya kepada Yesus dan melakukan setiap kehendak di dalam firman-Nya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kebenaran begitu memberikan kami kekuatan jalan keluar pada saat ini. Saudara-saudara yang memiliki problema pendidikan, problema rumah tangga, problema pekerjaan, problema kesehatan, problema pergaulan, dan masalah-masalah yang lain yang kita hadapi, jangan takut. Ada Yesus yang merupakan jalan keluar dari problema-problema ini. Tinggal saudara memiliki iman di dalam firman Tuhan dan lakukanlah seluruh kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Maka mahkota kehidupan itu menjadi bagian kita semuanya. Dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang budiman, kami berdoa semoga berkat limpah Yesus menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami rindu untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab 48, siapakah yang terbesar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.